Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Info. Pada saat malaikat maut menjumpai manusia, dia menampakkan diri dengan wujud yang berbeda-beda, tergantung dari amal perbuatan manusia itu selama hidup di dunia. Bagi mereka yang banyak mengerjakan amal soleh, maka malaikat maut akan datang dengan wujud yang bagus. Sedangkan sebaliknya, bagi orang kafir, malaikat maut akan datang dengan wujud yang sangat menyeramkan. Untuk mengetahui wujud dari malaikat maut, kita tengok hadis yang telah diriwayatkan oleh paman Nabi sendiri, Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ada sebuah kisah ketika Nabi Ibrahim bertemu dengan malaikat Israel. Namun, Nabi Ibrahim jatuh pingsan. Simak kisahnya di video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar bersama kita berbagi info dan video terbaru dari kami. Dikisahkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada malaikat maut untuk memperlihatkan caranya mencabut nyawa seorang mukmin. Nabi Ibrahim berkata, "Dapatkah engkau memperlihatkan rupamu saat engkau mencabut nyawa manusia yang gemar berbuat dosa?" Malaikat maut hanya menjawab pendek saja, "Wahai Nabiullah, engkau pasti tak akan sanggup melihatnya." Namun dengan tegas Nabi Ibrahim menjawab, "Aku pasti sanggup." "Baiklah jika demikian, sekarang berpalinglah dariku sebentar," pinta malaikat maut. Sesaat kemudian, Nabi Ibrahim alaihissalam berpaling dengan membelakangi malaikat maut. Setelah itu, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menghadap kembali ke malaikat maut yang sudah mengganti wujudnya. Alangkah kagetnya Nabi Ibrahim setelah melihat sosok makhluk di hadapannya. Di hadapannya telah berdiri sesosok makhluk besar, berkulit hitam legam dengan rambut berdiri menyembulkan api, berbau busuk, dan berpakaian serba hitam. Dari mulut dan hidungnya juga tersembur jilatan api. Seketika itu juga Nabi Ibrahim alaihissalam langsung pingsan di tempat. Ketika tersadar, Nabi Ibrahim alaihissalam pun berkata kepada malaikat maut yang sudah berwujud bagus lagi, "Wahai malaikat maut, seandainya para pendosa itu tak menghadapi sesuatu yang lain dari wajahmu di saat kematiannya, niscaya cukuplah itu menjadi hukuman untuknya." Dari Ikrimah Ibnu Abbas, Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada malaikat maut agar mengubah wujudnya saat mencabut nyawa orang-orang yang beriman. Malaikat maut menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membelakanginya. Sesaat kemudian, Nabi Ibrahim alaihissalam kembali berpaling menghadap malaikat maut. Setelah membalikan badannya kembali, di hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam telah berdiri seorang pemuda tampan, gagah, berpakaian indah, dan beraroma wangi sangat harum menyengat hidung. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Demi Allah subhanahu wa ta'ala, seandainya orang beriman melihat rupamu di saat kematiannya, niscaya cukuplah itu sebagai imbalan amal baiknya." Disebutkan dalam satu riwayat bahwa Allah berkata kepada malaikat maut, "Pergilah kepada kekasihku Ibrahim. Dia sudah tidak senang lagi dengan kehidupan di dunia dan lebih suka kematian." Malaikat maut mendatangi Ibrahim dengan wujud orang tua yang punggungnya menghitam, matanya buram, dan lubang hidungnya telah meleleh. Ia bersandar di tongkatnya, sedangkan Ibrahim duduk di teras rumah. Dan termasuk kebiasaan ayah Ismail adalah menghormati orang-orang miskin yang bertamu pada beliau. Orang tua itu mendatangi Ibrahim. Ia mengucapkan salam kepada beliau. Beliau pun mempersilahkannya makan. Lalu orang tua itu duduk. Nabi Ibrahim melihatnya sedang makan di depannya. Namun saat ia menelan makanan dari mulut, makanannya terjatuh ke lantai. Ibrahim pun terheran-heran melihatnya. "Wahai kakek, apa yang terjadi dengan makananmu? Apa yang sebenarnya menimpamu?" tanya beliau.
Ini karena umurku yang sudah tua. Semua orang tua juga akan mengalaminya, jawab orang tua tersebut. Berapa umurmu? Orang tua tersebut menjawab, 201 tahun. Saat itu umur Nabi Ibrahim 200 tahun. Masa antara diriku dengan orang ini hanya 1 tahun. Melihat apa yang dialaminya membuatku benci akan kehidupan dunia dan ingin segera meninggal, gumam beliau. Kemudian orang tua tersebut pulang. Setahun berlalu, orang tua atau malaikat datang dengan wujud yang tampan. Nabi Ibrahim tahu bahwa ia adalah malaikat maut. Hai malaikat maut, aku meminta waktu sebentar. Ibrahim menceritakan kejadian orang tua kemarin. Lalu malaikat maut menjawab, tapi aku diperintahkan untuk mencabut nyawamu. Riwayat lain mengatakan ketika malaikat maut hendak mencabut nyawa Nabi Ibrahim, beliau berkata, hai malaikat maut, apakah kamu pernah tahu ada seorang kekasih yang tega mencabut nyawa orang yang dicintainya? Maka malaikat maut naik ke langit untuk melaporkan protes Nabi Ibrahim. Allah SWT berkata, katakanlah kepada kekasihku, apakah seorang kekasih tidak suka bertemu dengan orang yang dicintainya? Malaikat maut kembali kepada Ibrahim. Ia menyampaikan apa yang dikatakan Allah SWT. Mendengarnya, Ibrahim berkata kepada dirinya, tenanglah diriku untuk saat ini. Malaikat maut pun mencabut nyawa beliau. Dalam kisah Sahih Imam Bukhari, ada sebuah kisah tentang Nabi Musa alaihissalam yang pernah memukul malaikat maut hingga menyebabkan mata malaikat maut terlepas. Dirangkum dari berbagai sumber, pendapat yang mengatakan jika Nabi Musa alaihissalam tidak mengenali malaikat maut, lalu menyangka malaikat maut adalah seseorang yang masuk ke rumahnya tanpa izin, yang hendak mencelakakan nyawanya. Maka Nabi Musa alaihissalam melakukan pembelaan diri dan menamparnya sehingga keluar matanya. Sedangkan melakukan pembelaan diri sewaktu dalam keadaan seperti ini dengan segala kemampuan adalah wajib. Kemudian malaikat maut kembali kepada Robnya dan berkata, engkau telah mengutusku kepada seorang hamba yang tidak menginginkan kematian. Kemudian Allah mengembalikan penglihatan malaikat tersebut dan berkata, kembalilah engkau dan katakan kepadanya untuk ia meletakkan tangannya di punggung sapi jantan. Kemudian ia berhak tetap hidup sejumlah bulu dari sapi jantan itu yang tertutupi tangannya. Dengan hitungan satu bulunya merupakan setahun kesempatan hidup. Nabi Musa lalu berkata, wahai Robku, kemudian apa setelah hitungan itu? Kemudian kematian, jawab Allah SWT. Kisah ini dijelaskan lebih jauh oleh Ibnu Hibban. Malaikat maut ketika berkata kepada Nabi Musa seperti itu dalam kondisi Nabi Musa tidak mengenalnya, karena kedatangannya kepada sang Nabi dalam wujud yang tidak dikenal oleh sang Nabi. Sebagaimana datangnya Jibril dalam wujud seorang Arab Baduy kepada Nabi SAW, dan juga sebagaimana datangnya para malaikat kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Lut dalam wujud para pemuda, sedangkan kedua nabi tersebut semula tidak mengenal mereka. Demikian pula keadaan Nabi Musa alaihissalam, ia tidak mengenali malaikat tersebut. Oleh sebab itu ia menampar sang malaikat sehingga menyebabkan tercukilnya mata sang malaikat karena telah masuk rumahnya dengan tanpa izin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.